Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, salam sehat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, Mr. Yandri akan memberikan video pembelajaran terkait dengan tema baru kita yaitu bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Oleh karenanya, untuk anak-anakku semua, ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk jangan lupa mengisi absen, ya, mengisi absen di Google Classroom Agama Katolik. Oke, sekarang mari kita siapkan hati untuk berdoa. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar, memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan sejati yang Engkau ciptakan. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan, demi hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kembali ke tema kita hari ini. Jadi, tema kita hari ini sekali lagi tolong diingat ya, kita akan membahas tentang bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Kita ingin mengenal lebih dalam, ingin menggali ya, mengapa kita harus bangga atau bahkan bersyukur dengan keadaan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Mr. Yandri sebagai laki-laki, apakah saya bersyukur sebagai laki-laki? Kalian sebagai perempuan, apakah juga bersyukur sebagai seorang perempuan? Nah, sebelum lanjut, ini Mr. Yandri mau nyanyi ya. Kalian tahu kan Mr. Yandri senang bernyanyi. Oleh karenanya, saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Mungkin belum mengenal belum mengenal lebih dalam ya, atau mungkin belum familiar dengan lagu ini. Judulnya itu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Jadi Mr. Yandri akan nyanyikan, boleh kalian dengarkan dulu ya, boleh kalian dengarkan. Nanti Mr. Yandri akan kirimkan juga video lagunya. Siapa tahu kalian tertarik dengan lagunya. Oke, jadi judul lagunya adalah Pribadi yang Mengenal Hatiku. Pribadi ini siapa? Pribadi ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengenal pria dan wanita. Dia mengenal manusia seperti itu. Oke, kita akan nyanyi bersama. Mister nyanyi dulu pertama ya, kayak gini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oke, jadi kira-kira lagunya seperti itu ya anak-anak. Kira-kira lagunya seperti itu ya. Mister mungkin tidak terlalu
memiliki suara yang bagus, mungkin seperti penyanyi aslinya, tapi paling tidak Mister bisa nyanyikan lagunya. Menurut Mister ini lagu yang bagus, kita dengarkan pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita ya. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti yang saya katakan tadi, pribadi yang mengenal hatiku ini adalah Tuhan Yesus yang mengenal umat ciptaannya, ya kan? Di sini diibaratkan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai, ya kan? Hatiku tak tahan menunggumu. Menunggu siapa? Mu ini adalah Tuhan sendiri, ya kan? Bahwa Tuhan itu teman-teman ya, mungkin secara singkat saya jelaskan, lagu ini mau menggambarkan tentang ya manusia yang memang harus mengingat selalu Tuhan, dan Tuhan yang akan selalu hadir dalam setiap langkah hidup manusia, ya kan? Dalam setiap langkah hidup manusia itu Tuhan senantiasa hadir menuntun dan membimbing kita. Amin. Amin. Oke. Jadi teman-teman, kita kembali lagi ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, ini gambar. Oke, sebentar, Mister simpan dulu gitarnya. Oke, wait. Oke. Jadi gambar yang kalian lihat sekarang ini adalah gambar tentang Adam dan Hawa. Oke, gambar Adam dan Hawa. Pasti kalian familiar dong kalau saya menyebutkan nama Adam dan nama Hawa. Adam sebagai lelaki dan Hawa sebagai perempuan, sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, jadi mereka adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah untuk tinggal di Taman Eden atau Taman Firdaus. Mengapa Tuhan Allah ya menciptakan laki-laki dan perempuan dalam situasi yang berbeda? Oke, dalam situasi yang berbeda. Kenapa seperti itu, Mr. Yandri? Man of God, woman of God, ya kan? Sekali lagi, meskipun ya laki-laki dan perempuan itu diciptakan dalam keadaan yang berbeda, ya, laki-laki diciptakan ya dari tanah liat, kemudian dibentuklah Adam. Lalu perempuan diciptakan dari lelaki itu, si Adam itu, diambil tulang rusuknya untuk menciptakan seorang manusia yang lain yang kita sebut perempuan. Dan pada akhirnya mereka ini berbeda, jelas-jelas berbeda, tapi mereka suatu saat akan menjadi menjadi satu kesatuan. Mereka akan membangun yang namanya ikatan cinta, ya. Kalau saat ini kita mengatakan mereka akan membangun dalam jenjang yang lebih serius, yaitu ikatan pernikahan. Oke, dalam ikatan pernikahan. Oke. Dalam buku ya dikatakan ya, buku pelanginya, sejak awal kisah penciptaan, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan gambar dan citra Allah. Jadi setiap laki-laki yang diciptakan, setiap perempuan yang diciptakan di muka bumi ini ya, itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, ada keunikannya, ya kan? Ada keunikannya. Jadi paslah lagu yang tadi kita nyanyikan ya, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Tuhan yang mengenal kita seutuhnya. Hanya Tuhan yang mengenal kalian seutuhnya. Meskipun kita memiliki orang tua, ya kan? Tapi yang jelas hanya Tuhan yang lebih mengenal kita pada umumnya, bukan pada umumnya, secara utuh. Oke, kita baca ini. Aku diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang manusia pun tercipta atas kemauannya sendiri. Jika kita adalah perempuan atau laki-laki, itu semua bukan kemauan sendiri. Ya, mungkin ada keinginan orang tua, tetapi yang paling utama karena memang Tuhan menciptakan dan menghendaki kalian terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita tidak pernah tahu ya bahwa ketika kita dalam kandungan ibu ya, atau mungkin kita belum pada saat di kandungan ibu ya, kita masih dalam bentuk mungkin jiwa yang bebas ya kan. Kita tidak bisa menentukan bahwa saya nanti kalau terlahir ke dunia di Makassar saya mau jadi perempuan. Saya kalau terlahir di Makassar saya ingin menjadi laki-laki dan tinggal misalkan ya saya punya terlahir sebagai anak orang kaya ya, anaknya gubernur misalkan atau anaknya wali kota. Itu tidak bisa ya, kita seperti request lagu kan, saya mau lagu ini. Nah, menjadi laki-laki dan perempuan ya, itu bukan keinginan kita pribadi atau keinginan orang tua, tapi sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ya kan di sini dikatakan, Tuhan menciptakan dan menghendaki kalian terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi bukan karena keinginan kita secara personal, secara pribadi, atau mungkin juga
keinginan dari orang tua. Makanya ada orang tua yang selalu mengatakan, kalaupun nanti anakku terlahir, baik laki-laki atau perempuan, saya tetap bersyukur. Ya, intinya bersyukur. Meskipun mungkin keinginan saya mau sekali punya anak laki-laki, tapi kalau Tuhan sudah berikan anak perempuan, ya tetap kita harus syukuri. Ya, sekali lagi kita bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Poin kedua, sesungguhnya kehidupan manusia bukan soal apakah dia perempuan atau laki-laki. Di hadapan Allah, perempuan atau laki-laki sama dikasihinya, karena dialah yang menciptakannya. Ingat kata sama ini ya, Mister Garis Bawahi, kata sama. Laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, laki-laki dan perempuan itu sama. Makanya ya budaya kita ya yang terjadi di kalangan masyarakat, biasanya orang memandang laki-laki lebih kuat, perempuan itu lemah. Karena laki-laki lebih kuat, mereka pantas memegang posisi atau jabatan yang berkuasa, ya kan? Pemimpin ya, misalkan ya presiden itu hanya harus laki-laki. Siapa bilang? Sejarah pernah membuktikan di Indonesia pernah ada presiden wanita pertama, yaitu Megawati. Boleh tanya ke guru sejarahnya nanti. Presiden Megawati menjadi presiden pertama. Atau hal yang paling real kita lihat saat ini, kepala sekolah kita SD Bambini, ya kan, Miss Elis. Nah, dia menjadi kepala sekolah, dia adalah pimpinan Mr. Yandri. Padahal Mr. Yandri seorang laki-laki, ya banyak guru laki-laki, tapi Miss Elis yang menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya. Sama seperti pernyataan ini, perempuan atau laki-laki sama dikasihi Tuhan. Makanya Mister selalu memberi nasihat kepada anak laki-laki, ya. Kalian harus respect, jangan membuli anak-anak perempuan. Biar bagaimanapun tetap ajak mereka untuk bermain bersama, ya. Menikmati hidup ini secara bersama. Karena sekali lagi kalian adalah sama di mata Tuhan. Nah, itu terkait dengan pandangan kitab suci. Aku diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lihat perbedaan biologisnya. Oke, nah perbedaan biologis itu maksudnya apa, Mister? Biologis itu artinya yang nampak ya, yang nampak secara lahir ya, secara fisik. Kita lihat dari tinggi badan. Kalau perempuan itu lebih rendah. Pada umumnya nih ya, pada umumnya ada juga yang tinggi, tapi pada umumnya itu lebih rendah. Laki-laki itu pada umumnya lebih tinggi. Lalu postur tubuh. Kalau perempuan itu memiliki kulit lembut dan halus. Kalau laki-laki memiliki tulang yang lebih besar, kuat dan berotot. Wah, berotot ya, laki-laki tuh berotot. Lalu di sini dikatakan perempuan itu pinggangnya menyempit, pinggul menonjol dan dada menonjol. Nah, itu bukti tanda kedewasaan dari perempuan. Laki-laki tubuh lebih tegap, ya, dada besar, rata dan lapang, bahu lebih besar daripada pinggul. Mungkin ini karena sering mengangkut beban ya. Ingat, laki-laki itu ya sebagai seorang pekerja terbiasa untuk mengangkat beban yang berat ya. Beban-beban yang cukup berat biasanya dilakukan oleh laki-laki. Baik. Kalau kaki dari atas ke bawah meruncing, kalau perempuan ya meruncing. Kalau laki-laki tegak lurus, kokoh. Kokoh artinya ini kuat. Tangan, perempuan memiliki tangan yang halus dan lemas. Halus ya, lemah lembut. Laki-laki tangan dan kaki ditumbuhi bulu. Oke, ini kayak Mister Yandri ini tangan dan kakinya ini sudah ditumbuhi bulu. Boleh cek di papinya ya, boleh cek mungkin di uncle-nya, pamannya, lihat apakah tangan mereka berbulu. Nah, itu berarti sudah menjadi jelas ya ciri biologis dari laki-laki. Terakhir ya leher. Kalau perempuan itu lehernya merata dan suara kecil. Laki-laki ada leher jakun dan suara besar. Jakun itu yang boleh lihat di papinya itu ada kayak semacam yang menonjol. Mister Yandri ada yang menonjol di sini. Nah, ini namanya jakun ya. Antara ya ini di antara tenggorokan di sekitar leher ini ada kulit yang menonjol, itu namanya jakun ya. Jakun inilah yang membuat suara laki-laki itu kayak bergema, bass seperti itu. Jakun tanda juga bahwa laki-laki bahwa dia menunjukkan dia sudah sebagai seorang laki-laki. Nah, sekarang coba saya ingin kalian membuka kitab suci, atau kalian boleh membuka textbook page 19 ya, halaman 19. Allah menciptakan perempuan. Mister akan baca ini di halaman 19. Allah menciptakan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya.
yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ceritanya ini awalnya Tuhan menciptakan laki-laki sendiri, ya kan? Hanya laki-laki sendiri yang berada di Taman Firdaus, di Taman Eden itu, untuk melihat lingkungan sekitar. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tertidur nyenyak, si laki-laki ini. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk. Rusuk itu ya sekitar dada ada tulang rusuk yang melindungi jantung, paru-paru, organ vital lainnya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah, ya kan? Dibuatnyalah, mungkin bahasa lainnya, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, anak-anak, narasi yang telah Mister bacakan ini, teks yang telah Mister bacakan ini, fokusnya tentang penciptaan perempuan, ya. Perempuan yang diciptakan dari bagian tubuh laki-laki. Bagian apa tadi diciptakan? Laki-laki diambil tulang rusuknya, lalu dibuatnya lah Tuhan Allah, ya, perempuan, agar laki-laki tidak merasa kesepian, ya, tidak merasa sendiri di taman itu, melainkan ada perempuan yang nantinya ya berteman dengan dia, mendampingi dia. Lalu ada lagi ayat menarik di ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, contohnya ini real banget ini. Lihat orang tua kalian, papi dan mami. Papi dan mami pasti memiliki orang tua, ya kan? Ya, mereka meninggalkan orang tuanya, kemudian bersatu, ya, mereka menikah, mengikat komitmen, ya, dalam satu ikatan cinta, ikatan pernikahan yang suci, dan mereka pada akhirnya membangun keluarga, ya. Mereka membangun keluarga, lahirlah kalian sebagai anak, ya kan? Lahirlah mungkin juga adik, lahirlah mungkin juga kakak. Nah, inilah yang dinamakan, ya, laki-laki dan perempuan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu, ya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu kesatuan. Menariknya di sini teman-teman, ya, bahwa laki-laki dan perempuan memang sejak dahulu, bahkan dalam kitab suci sudah dikatakan dengan jelas, laki-laki dan perempuan itu akan bersatu, ya, membangun ikatan emosional, ya, ikatan cinta di antara mereka untuk saling melengkapi dan saling mengembangkan, ya. Ingat, untuk saling melengkapi dan mengembangkan. Kita bersyukur bahwa di zaman milenial ini, ya, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak-hak yang sama. Mereka memiliki kewajiban yang sama. Tidak seperti dulu. Ya, mungkin boleh tanya dulu pada zaman penjajahan. Mungkin perempuan dipandang sebelah mata. Perempuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti jenjang pendidikan seperti saat ini. Tidak boleh ikut sekolah dasar, tidak boleh ikut SMP, SMA, dan bahkan kuliah. Atau bahkan lebih ngeri lagi, tidak boleh bekerja. Perempuan hanya ada di dapur. Tugas mereka itu di rumah. Memasak, cuci piring, urus anak. Itu pandangan yang lama. Mister katakan itu pandangan lama, pandangan yang kolot. Kolot itu artinya ya pandangan yang sudah terlampau tradisional sekali. Situasi sekarang ya, tidak lagi memperlihatkan hal seperti itu. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, ya kan? Hak yang sama. Bukan hanya laki-laki saja yang bisa bermain bola, tapi perempuan juga bisa bermain bola, ya kan?
Tidak hanya perempuan saja yang bisa memasak, tapi laki-laki juga bisa memasak. Itu bakat dasar yang harus dimiliki. Jadi, anak-anakku yang terkasih, kiranya tema kita hari ini tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Makanya tadi di gambar di awal itu Mister memberikan gambar ya perempuan. Ini ada gambar ya laki-laki. Ini gambar miniatur laki-laki dan perempuan dalam pakaian pernikahan, ya kan? Bahwa laki-laki, sekali lagi ingat, laki-laki dan perempuan ini berbeda dari segi fisik, ya toh? Dari segi dari segi fisik lahirnya mereka tidak sama, tapi pada akhirnya mereka pasti akan mengikat suatu mereka pasti akan membangun suatu keluarga dalam ikatan cinta, ikatan pernikahan, ya. Kalau dalam gereja Katolik, mereka yang ingin berkeluarga akan diberkati sama pastor, diberkati agar pernikahan mereka itu menjadi suci dan sah secara agama. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Nah, sebagai sedikit tugas buat kalian, saya memberikan kalian semacam ini 3 pertanyaan dulu. 3 pertanyaan refleksi buat kalian jawab. Nah, kita lihat. Apa tujuan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki berdasarkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Untuk menjawab nomor 1 ini, silakan buka kitab suci. Saya harap semua punya kitab suci. Kalau tidak ada kitab suci, boleh untuk ya buka kitab suci secara online, boleh kok. Itu nomor 1. Nomor 2, apa saja yang membuatmu bangga diciptakan Allah sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan? Nah, ini pendapat pribadi kalian. Sebagai laki-laki, bangga enggak kalian? Sebagai perempuan, bangga tidak kalian? Apa alasannya? Tulis. Oh, saya bangga sebagai laki-laki karena dengan memiliki fisik sebagai laki-laki, saya bisa melakukan banyak hal. Saya bisa bermain bola, ya, saya bisa melakukan, saya bisa mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakat saya. Kalau perempuan misalkan, dengan menjadi pribadi seorang perempuan, saya menjadi pribadi yang lebih lebih feminim, lemah lembut, dapat memiliki ya, sikap yang lebih sopan terhadap sesama, misalkan kayak gitu. Pendapat ya ini bebas, pendapat pribadi kalian. Lalu nomor 3, apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Nah, ini jawabannya mungkin bisa kasih gambaran kayak gini. Mungkin tindakan-tindakan yang bisa membuatmu berkembang. Misalkan Mr. Yandi sebagai laki-laki. Agar saya berkembang sebagai seorang lelaki yang lebih baik, maka saya selalu melatih diri untuk bersikap sopan terhadap sesama. Itu yang pertama. Atau misalkan saya selalu melatih diriku untuk berpikir positif terhadap sesama agar relasi dan pergaulanku dengan sesama itu menjadi sehat, ya, vibes-nya itu menjadi sehat, seperti itu misalkan. Nah, jadi pertanyaan ini ada cuma 3 nomor, tapi ini saya katakan pertanyaan refleksi yang penting untuk melihat diri kalian, ya. Diri kalian ya seutuhnya, sebagai laki-laki kah, sebagai perempuan kah. Tulis pendapatmu secara pribadi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tolong tulis copy on your notebook or green book rangkuman ini. Nomor 1, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara istimewa karena sesuai citra atau gambar Allah. Ini jelas ya. Pertemuan yang pertama kali lalu saya sudah jelaskan. Laki-laki dan perempuan itu ciptaan Tuhan, karena sama-sama ciptaan Tuhan, maka mereka itu secitra. Secitra artinya apa? Serupa, segambar dengan Tuhan Allah. Jangan menghina mereka, jangan baku bombe kalau orang Makassar bilang dengan mereka, tapi respect, hargailah mereka. Nomor 2, laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi gambar Allah. Sebagai gambar Allah berarti memelihara dan merawat ciptaan Allah. Nah, apa yang dipelihara dan dirawat ini? Yang dirawat dan dipelihara itu adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Sebagai contoh lingkungan. Lingkungan misalkan ya, kalau misalkan di rumahmu maminya memelihara bunga, ya rawatlah bunga itu secara bersama-sama. Kalau misalkan papimu sering membersihkan halaman rumah, ya bantulah papi membersihkan halaman rumah. Itu bukti bahwa mereka mengajarkan kalian untuk mencintai lingkungan, ya kan? Mencintai lingkungan itu dimulai dari hal-hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, ya, dan bersikap sopan mendengarkan nasihat orang tua. Nomor 3,
Rangkuman yang ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari segi fisik dan rohania. Perbedaan tersebut membuat antara pria dan wanita saling melengkapi satu terhadap yang lain. Ya, jadi jelas, laki-laki Mr. Yandri berbeda dengan mungkin Miss Windy misalkan. Mr. Anto berbeda dengan Miss Elis. Mr. Arnold berbeda dengan Miss Cindy. Nah, kenapa berbeda ya? Kami laki-laki, mereka perempuan. Tapi jangan karena berbeda ya kita saling menjauh. Tidak. Kita malah saling mengenal, ya kan? Saling melengkapi, saling mengembangkan satu dengan yang lain demi diri kita dan juga demi Tuhan. Oke, jadi tugas kalian jelas ya anak-anak untuk hari ini. Silakan menjawab pertanyaan ini. Ya. Silakan ini nanti di pause. Lalu juga rangkuman ini. Mister berharap kalian memahami dengan baik bahwa diri kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan itu adalah mulia ya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa mulia? Karena kita itu diberikan yang namanya akal budi, berpikir. Kita bisa berpikir, kita bisa berefleksi, oh apa yang saya lakukan itu salah. Apa yang akan saya lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Itu akal budi, kita bisa berpikir. Kita memiliki hati nurani. Hati nurani artinya apa? Kita bisa merasakan ya, kita bisa merasakan, kasihan, ternyata tidak nyaman kalau kita ya dibully ya. Kita merasa sedih ketika ada orang yang mengalami penderitaan. Nah, itu hati nurani dan ada namanya kehendak bebas. Kita memiliki kehendak bebas tetapi bertanggung jawab. Oh saya tidak mau Google Meeting deh karena saya malas. Nah ini memiliki kehendak bebas tapi tidak bertanggung jawab. Oh saya ingin Google Meeting dan menyelesaikan tugas-tugasku hari ini saat belajar online. Nah ini kehendak bebas yang bertanggung jawab. Jadi ingat, kalian sebagai ciptaan Tuhan ya, kembangkan dirimu menjadi pribadi yang unik ya dan bertanggung jawab. Dan bersyukurlah sebagai laki-laki dan perempuan. Oke, demikian untuk video hari ini dari Mr. Yandri. Tetap jaga kesehatan kalian. Semoga kalian tetap dalam bimbingan Tuhan, tetap dalam naungan Tuhan untuk terus melakukan aktivitas kalian dengan baik. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye semua.